Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PJOK, bertemu kembali dengan saya Pak Heri. Di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman PJOK kelas 5. Mari kita membahas latihan soal di bab keempat di semester kedua, materi pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar selalu update video terbaru dari saya. Terima kasih. Dan sekarang mari kita bahas soalnya bersama-sama. Soal nomor 1. Berikut hewan yang dapat menularkan penyakit kecuali A. Nyamuk, B. Lalat, C. Tikus, D. Burung perkutut. Dan jawaban yang benar adalah D. Burung perkutut. Binatang yang biasanya menularkan penyakit yakni antara lain nyamuk, lalat, dan tikus. Jadi burung perkutut itu bukan hewan yang dapat menularkan penyakit. Sekarang lanjut di nomor 2. Penyakit yang disebabkan karena makanan adalah A. Demam berdarah, B. Tifus, C. TBC, D. Influenza. Dan jawaban yang tepat adalah B. Tifus. Jadi penyakit tifus merupakan penyakit yang disebabkan karena makanan. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 3. Di bawah ini yang bukan penyakit karena bersentuhan dengan orang lain yakni A. Bisul, B. Borok, C. Gudik, D. Diabetes. Dan jawaban yang tepat adalah D. Diabetes. Penyakit yang ditularkan melalui sentuhan antar kulit yakni borok, bisul, gudik. Jadi diabetes itu bukan salah satu penyakit yang diakibatkan karena sentuhan orang lain. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 4. Nyamuk yang menyebabkan demam berdarah adalah A. Aedes aegypti, B. Aedes repticia, C. Anopheles, D. Armigerès. Dan jawaban yang tepat adalah A. Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti merupakan jenis nyamuk yang dapat menularkan penyakit demam berdarah. Lanjut kita di soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan merupakan gejala influenza adalah A. Sakit kepala, B. Rasa ngilu di otot, C. Demam, D. Bercak merah. Dan jawaban yang tepat adalah D. Bercak merah. Gejala influenza itu adalah biasanya yang pertama yaitu sakit kepala, terus ada rasa ngilu di otot, dan juga disertai dengan demam. Jadi yang bukan termasuk gejala influenza itu adalah bercak merah. Sekarang kita lanjut di soal nomor 6.
Influenza disebabkan oleh A. Bakteri, B. Binatang, C. Virus, D. Kuman. Dan jawaban yang tepat adalah C. Virus. Penyakit influenza itu disebabkan oleh virus. Baik, sekarang lanjut di soal nomor 7. Demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan merupakan gejala dari penyakit A. Cacingan, B. Diare, C. Influenza, D. Tifus. Dan jawaban yang tepat adalah D. Tifus. Gejala penyakit tifus itu biasanya meliputi demam lebih dari 1 minggu, gangguan pada saluran pencernaan, lalu perut kembung, badan lesu, dan nyeri di kepala. Jadi teman-teman lebih berhati-hati ketika ada tanda-tanda gejala seperti ini. Kalau kalian sudah ada gejala seperti ini, harus langsung periksa ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 8. Penyebab dari penyakit TBC adalah A. Nyamuk, B. Cacing, C. Makanan, D. Bakteri. Dan jawaban yang benar adalah D. Bakteri. Penyakit TBC itu disebabkan oleh bakteri. Nama bakterinya yaitu Mycobacterium tuberculosis. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 9. Diabetes merupakan penyakit yang disebabkan oleh A. Kadar gula darah tinggi, B. Terlalu banyak berolahraga, C. Kadar purin mengangkat, D. Tekanan darah meningkat. Dan jawaban yang benar adalah A. Tekanan gula darah tinggi. Penyakit diabetes disebabkan karena tekanan gula darah tinggi. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 10. Berikut merupakan salah satu penyakit menular adalah A. Diabetes, B. Sariawan, C. Jantung, D. Cacar air. Dan jawaban yang benar adalah D. Cacar air. Cacar air ini merupakan salah satu penyakit yang dapat menular. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 11. Penyakit influenza dapat menyebar melalui A. Udara, B. Binatang, C. Air, D. Makanan. Dan jawaban yang tepat adalah A. Udara. Jadi penyakit influenza itu dapat menyebar melalui udara. Jadi teman-teman harus berhati-hati jika teman kalian sedang mengalami influenza, harus tetap jaga jarak ya, jaga hati-hati dan
jaga kesehatan. Lanjut kita soal nomor 12. Berikut yang termasuk penyakit tidak menular adalah A. Kudis, B. Influenza, C. Diabetes, D. Cacar air. Dan jawaban yang benar adalah C. Diabetes. Jadi diabetes ini merupakan salah satu jenis penyakit yang tidak menular. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 13. Penyakit yang diakibatkan oleh hormon dan kinerja insulin yang terganggu adalah A. Diabetes, B. Jantung kronis, C. MAH, D. TBC. Dan jawaban yang tepat adalah A. Diabetes. Penyakit diabetes ini merupakan penyakit yang diakibatkan oleh hormon dan kinerja insulin terganggu. Baik, sekarang kita lanjut di nomor 14. Penyakit stroke mudah menyerang orang yang terkena penyakit A. Jantung, B. Diabetes, C. TBC, D. Darah tinggi. Dan jawaban yang tepat adalah D. Darah tinggi. Darah tinggi atau hipertensi itu adalah faktor resiko utama untuk penyakit stroke. Jadi harus berhati-hati ya, karena penyakit stroke itu merupakan penyakit yang berbahaya. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 15. Perubahan konsistensi tinja menjadi lebih encer dan berair atau meningkatnya frekuensi buang air besar adalah ciri dari penyakit A. Demam berdarah, B. Influenza, C. Diare, D. Kulit. Dan jawaban yang benar adalah C. Diare. Penyakit diare ini pada umumnya dapat berlangsung beberapa hari dan seringkali membaik tanpa pengobatan khusus. Diare itu biasanya bersifat akut atau kronis. Diare akut itu terjadi ketika kondisinya berlangsung selama kurang dari 14 hari. Sedangkan diare kronis itu adalah diare yang terjadi lebih lama, yakni lebih dari 14 hari. Nah, sekarang kita lanjut di soal IC. Soal nomor 16. Diare yang parah dapat menyebabkan seseorang mengalami titik. Dan jawaban yang benar adalah dehidrasi. Jadi penyakit diare yang parah dan berlangsung terus-menerus itu bisa menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Baik, sekarang kita lanjut di soal nomor 17. Handuk, baju, dan celana yang dipakai penderita merupakan penyebaran penyakit titik. Dan jawaban yang benar adalah kulit atau panu. Jadi handuk, baju, dan celana itu dipakai penderita yang merupakan penyebaran dari penyakit kulit atau panu. Sekarang kita lanjut di soal nomor 18. Suatu kondisi tubuh
terbebas dari penyakit disebut titik. Dan jawaban yang tepat adalah sehat. Jadi sehat itu adalah suatu kondisi tubuh yang terbebas dari penyakit. Nah, sekarang kita lanjut di soal nomor 19. Memasak makanan hingga mendidih untuk titik. Dan jawaban yang benar adalah membunuh kuman. Nah, memasak sampai mendidih itu bisa membunuh kuman. Nah, sekarang kita lanjut di soal yang terakhir, soal nomor 20. Jogging termasuk olahraga guna menjaga titik. Dan jawaban yang benar adalah daya tahan. Nah, jogging atau lari itu merupakan olahraga guna untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, teman-teman PJOK kelas 5, demikian tadi pembahasan latihan soal di bab keempat di semester yang kedua tentang materi pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit. Nah, teman-teman PJOK, jangan lupa selalu semangat dan belajar dan terus belajar. Jangan malas untuk belajar agar menambah pengetahuan, karena pengetahuan itu adalah kekuatan. Demikian video dari saya, dan sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.